Salam dan selamat hari Minggu bagi kita semua. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, 7 minggu setelah Paskah, para pengikut Kristus menerima penggenapan janji Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus yang akan menyertai mereka dalam tugas kesaksian mereka di tengah-tengah dunia ini. Roh Kuduslah yang memberdayakan para murid untuk bersaksi tentang Kristus yang bangkit dan menumbuhkan iman dalam hati orang-orang yang mendengar dan yang menerima kesaksian mereka. Tanpa Roh Kudus, orang tidak dapat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan mengalami pembaharuan batin menuju hidup yang sejati dan abadi. Pencurahan Roh Kudus sekaligus menandakan pengutusan kepada para murid sampai ke ujung bumi, melintasi batas-batas etnis, bahasa, dan budaya. Roh Kudus mempersatukan apa yang pernah tercerai-berai ketika manusia berupaya mendirikan menara yang menjulang sampai ke langit. Di dalam Roh itu, keberagaman dan keperbagaian dirayakan sebagai kekayaan dan kelimpahan kasih karunia ilahi yang merajut berbagai sumber daya dan talenta di antara umatnya untuk mewujudkan kesaksian dan pengutusan mereka di tengah-tengah dunia ini. Selamat Hari Pentakosta. Ya Roh Kudus, datanglah. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, Engkau telah mengajar dan membimbing kami dengan firman-Mu yang kudus, supaya kami membuka hati kami untuk menyambut Roh Kudus-Mu, menjadi pembimbing dan penolong kami. Bukakanlah mata hati kami, agar kami dapat memahami rencana-Mu dalam hidup kami,
dan dengan penuh sukacita membaktikan hidup kami untuk-Mu. Kiranya Roh-Mu lah yang memimpin dan menentukan langkah-langkah hidup kami di dalam Anak-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mahitabi pasangap di batatai di banasi rohana sangap hatuk nuwong habis Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 26. Demikian firman Tuhan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendekat kepada Allah dengan hati yang tulus. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa dan pengasih, Engkau tidak berkenan melihat kematian orang fasik, tetapi Engkau berkenan kepada pertobatannya agar ia hidup. Oleh karena itu, kami datang kepadamu meminta keampunan dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, serta bimbinglah kami di jalan-Mu yang benar, sehingga kami hidup di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Maradongan ko, ratongon ko, hipas ko ang maradalan, mamulus para maraan sonang do. Say doguaw si mordohorohan, nain ang sumolot, au tulang bundi, tayo namin jurado Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru tertulis dalam Efesus 4 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya kepada Allah Bapa, yang Maha Kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
tapasada marohata martang yang mahita. Jehovah debata nami nama rabangso di Banua Gijang, puji-pujian dot amalateon male Tuhan di sombahan roha nami tok-tok tua depanmu nasun badiai, dipangiring-iringmu di hami, tarlumo bima di apalatikion, di leokodo pe hami di bagasan marai pason, sudenai ale Tuhan dang alani gogo nami, alai holan asini roam sambing doi marni dahami akan nahinokokmu. Ale Tuhan debatanang di bagasatikion tamado pe hami madok muleate tuho, disiala di pada hodo hami sian akka sahid panahit ale Tuhan, tarlumo bima sahid na mewaba di apalatikion, ima virus corona di pada hodo siak kami, salani ale Tuhan tuk tamahami mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Ale Tuhan debatanang di bagasatikion mangido hami tua depanmu, pasu-pasu mahami sude ruasmu ale Tuhan, pasu-pasu naniulani tangan nami, pasu-pasu akap pinopar nami sude ale Tuhan manang di dia pe nasida maringanan. Ale Tuhan debata nang di bagasan sadarion mangido dope tu hami tuho, asa pargogoi mahami ale Tuhan lau madalani ari-ari ningolu nami, tarlumobi ma ale Tuhan di musim penyakit na mewabah di apalatikion ale Tuhan, dang boy hami beraktivitas seperti biasa. Sialani ale Tuhan, ho matoktong naman ni roy rohanami, asa boy hami maluas yan akka saiton ale Tuhan. Ale Tuhan debata, pasu-pasu sude jemaatmu na mga leon, perpuluhan ucapan syukur ale Tuhan, tabay dinasida akka pacamotan, asa boydo penasida mangalehon akka ucapan syukurna tutonga-tonga ni huriami ale Tuhan. Ale Tuhan debata satu kinai begon nami ma hatami marhite na posom. Buka marohado pikiran nami, asa malohami ale Tuhan lau mangalapati hatam naneng tolas tutonga-tonga nami. Atong sa dihoma ngolu do tondi nami, mangasahon gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus martang yang kami tuho. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas Tuhan memelihara hidup kami sehingga kami dalam keadaan sehat dan bersuka cita untuk menjalani hari-hari hidup kami, dan damai sejahtera Allah Bapa yang menyertai dan memberkati seluruh hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada Minggu Pentakosta tanggal 31 Mei 2020 dari kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 sampai dengan ayat 14, demikian bunyinya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudra raya, seperti kuda melintasi padang gurun,
Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah Engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagi-Mu. Demikian firman Tuhan. Shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak kami sekolah minggu, pemuda remaja. Tetap kita bersuka cita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Tetap kita mengandalkan Tuhan, tetap kita berada dalam aturan yang dianjurkan oleh pemerintah kita, menunggu kapan kita bisa kembali dengan normal untuk melakukan aktivitas kita, bahkan untuk beribadah di Bait Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai tema kita yaitu dari Yesaya 63 ayat 11 sampai 14 ini, yaitu roh yang menuntun. Roh yang menuntun. Pada ayat 11 sampai dengan ayat 14 ini mengatakan bahwa bangsa Israel pada situasi mereka sudah kembali ke Yerusalem, di mana mereka selama itu berada di dalam pembuangan. Nah, walaupun mereka sudah kembali ke Yerusalem, mereka juga mengalami pergumulan. Tidak seperti apa yang mereka harapkan dan inginkan, bahwa Yerusalem itu bagus, indah, ternyata tidak. Bahwa Yerusalem yang mereka dambakan, yang mereka agungkan, ternyata mengalami banyak hal-hal yang tidak diinginkan mereka. Sepertinya Yerusalem itu sudah gersang, dan Yerusalem itu tidak seperti dulu lagi. Bangsa Israel mempunyai identitas yang mereka disebut adalah umat pilihan Allah. Tetapi sekembalinya mereka ke Yerusalem, identitas itu sebagai bangsa pilihan Allah dipertanyakan kembali, di mana mereka mengalami krisis iman. Mereka mengatakan sepertinya Tuhan itu jauh dari mereka. Oleh sebab itu Yesaya memberi pengharapan dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa-masa lampau. Dikatakan di ayat 10, Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka. Karena apa? Karena bangsa itu memberontak, karena bangsa itu mendukakan Roh Kudus. Umat Tuhan merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka, bukan berperang melawan mereka. Saat itulah umat Tuhan tersadar betapa mereka perlu Tuhan. Mereka bertanya, di manakah Dia? Mereka mencari Tuhan. Mereka mencari-cari Tuhan. Bahwa Tuhan sejak zaman dahulu, Tuhan yang selalu memberikan pertolongan buat mereka. Tuhan yang memberikan, menaruh Roh Kudus ke dalam hati umatnya, itu tidak mereka temukan. Ibu bapak, saudara-saudara, peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh orang Israel itu adalah saat Tuhan membebaskan mereka dari Mesir. Tuhan menyelamatkan mereka dari dari menyeberangi laut Teberau dan membelahnya menjadi dua hingga bisa dilintasi. Roh Tuhan membawa mereka.
tempat yang aman dan nyaman setelah perjalanan yang melelahkan. Semuanya ini bisa terjadi adalah karena Tuhan. Namun umat Tuhan selalu memberontak. Tetapi Allah tetap memberi peringatan. Allah menegur melalui nabi Tuhan supaya mereka bertobat kembali ke jalan Tuhan. Nats ini adalah merupakan doa pengakuan dan permohonan, di mana Yesaya mewakili bangsa Yehuda memohon agar Tuhan memimpin kembali umatnya. Memang bangsa Yehuda itu sudah terbebas dari masa pembuangan. Mereka sudah menempuh perjalanan kembali ke tanah perjanjian itu. Tetapi mereka merindukan jaminan bahwa Allah ada di pihak mereka. Ada kerinduan. Apa itu kerinduan mereka? Supaya mereka dipulihkan kembali, dipulihkan hubungan bangsa itu terhadap Allah. Supaya Allah menunjukkan kuasanya. Supaya Allah tetap bersama dengan mereka. Inilah yang mau hendak mereka persaksikan, bahwa dimanapun dalam kehidupan mereka, bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan bangsa Israel hingga pada saat sekarang ini. Ibu bapak, saudara-saudara, apapun yang terjadi, bagaimanapun keadaan kita pasti mengingat Allah di masa lampau yang menolong kita untuk tetap berpengharapan pada sekarang ini, masa kini, sampai pada masa yang akan datang. Sebab Allah itu tidak berubah. Itulah kenapa Alkitab tetap relevan berbicara tentang Allah itu yang lalu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam konteks pergumulan kita yang kita hadapi, Allah tetap ada yang kita sembah itu bersama dalam kehidupan kita. Kita juga selalu bisa berefleksi dari masa lalu kita sendiri. Tentunya kita mengalami bagaimana Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Kadang kita seperti apa yang dialami oleh orang Israel ketika kita dihimpit dengan kesulitan, kita bersungut-sungut, kita kembali mencari Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bertobat, mari kita menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Tuhanlah yang membimbing, Tuhanlah yang mengarahkan hidup kita. Ibu bapak, saudara-saudara, pada minggu ini disebut adalah Minggu Pentakosta. Pentakosta bagi orang Kristen adalah peringatan akan peristiwa turunnya Roh Kudus atas para rasul. Jadi bukan hari ini kita baru menerima Roh Kudus. Ia telah, sedang, dan akan terus menemani kita. Roh Kudus menolong dan membimbing, menopang dan meneguhkan kita yang hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Tidak akan mengikuti keinginan daging kita. Hidup dalam Roh berarti dipimpin oleh Roh. Jangan kita mengaku hidup di dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai pemberontak, kalau kita masih hidup di dalam daging, kalau kita masih toleran dengan dunia ini, kalau kita masih toleran dengan kehidupan daging, memberontak Tuhan. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dari hidup kita tercermin buah dari Roh Kudus itu. Di dalam diri kita pastilah ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan dan kesetiaan, ada kelemah lembutan
dan penguasaan diri. Boleh kita baca sebagai epistel kita dari Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Roh Kudus tidak terbatas hanya hadir di gereja, hanya hadir di dalam ibadah, dalam doa kita, tetapi Ia hadir setiap saat. Yakinkah kita di situ, Bapak Ibu? Saat kita bekerja, saat kita berada di rumah, stay at home, saat kita bersama dalam situasi keluarga kita yang mengalami pengharapan kapan ini berlalu COVID-19 ini. Pertanyaan bagi kita, apakah kita sudah hidup dalam tuntunan Roh Kudus? Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita. Karena dampak orang yang menerima Roh Kudus adalah salah satu di dalamnya memampukan untuk mengasihi. Orang yang penuh atau dipenuhi, dihinggapi Roh Kudus, berubah hidupnya. Boleh kita baca di Roma 5 ayat 5. Apa buktinya? Mereka dipenuhi Roh Kudus membawa kasih Allah di dalam hidupnya. Walaupun kita mempunyai banyak talenta, walaupun kita mempunyai banyak kasih karunia, kita bisa berbahasa roh, kita bisa ini itu, kita membaca, menerangkan Alkitab. Tetapi kalau kita tidak mempunyai kasih, maka semuanya itu adalah sia-sia. Hukum terbesar adalah kasihilah sesama. Kasih adalah merupakan pelayanan, melayani, tidak egois. Melayani untuk Tuhan, yaitu bukan untuk dilayani. Itulah kita yang hidup di dalam roh, memampukan untuk mengasihi. Dan yang kedua adalah dalam bentuk mengasihi itu adalah kita mampu untuk mengampuni, memberi pengampunan, tidak hidup di dalam kebencian, tidak hidup di dalam iri hati, tetapi kita mampu untuk memberi pengampunan. Itulah orang yang sudah berdampak atau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Untuk itu ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita mengenai tuntunan Roh Kudus ini. Acap kali kita tidak menyadari bahwa selama kita berada di tengah-tengah dunia ini, kita tidak menganggap bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Tapi yakinlah kita, dalam situasi apapun, kesulitan, sukacita, bahkan untuk menggerak dan menuntun kita untuk melakukan aktivitas kita, ada 3 hal yang perlu kita lihat bagaimana tugas Roh Kudus itu. Yang pertama dikatakan Roh Kudus itu sifatnya adalah menyertai di ayat 12. Bagaimana itu? Sebagai contoh kita lihat sebagaimana bangsa itu dulunya dalam peristiwa keluar dari Mesir. Roh Kuduslah yang menyertai Musa sehingga dia mampu memimpin perjalanan bangsa itu, melewati laut Teberau, membelah air itu, bahkan selama di padang gurun. Ketika siang malam Roh Kudus menyertai mereka. Roh Kudus memperlengkapi kita untuk menjalani hidup ini melalui pemikiran kita, tenaga kita, talenta, kuasa diberikan kepada kita. Maka mari kita memaknai yang ada pada kita saat ini adalah dalam bentuk penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah menuntun di ayat 13. Ibarat kompas, roh itu
menunjukkan arah mata angin yang harus diikuti oleh para pelaut. Demikianlah pekerjaan Roh Kudus itu, Ia memberi arah kepada kita untuk berjalan ke jalan yang benar. Roh Kudus itu memiliki ruang di dalam hati kita, sehingga dengan mengikuti kata hati kita akan berjalan di jalan yang benar. Kita tidak pernah berkata salah kalau kita menuruti kata Roh Kudus di dalam hidup kita. Yang ketiga dan yang terakhir adalah memimpin di ayat 14. Memimpin yang dilakukan oleh Musa di tengah bangsa itu mengingatkan akan kebesaran Tuhan, supaya bangsa itu selalu mengagungkan nama Allah. Sebagai pemimpin bangsa itu, si Musa pastinya ada tujuan yang akan diraih. Demikianlah dengan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dia memimpin kita, setiap orang yang percaya, agar setiap perjalanan kehidupan kita hanya bertujuan untuk mengagungkan nama Tuhan. Sebagai ilustrasi bagi kita, ibu bapak, saudara-saudara, seorang anak kecil ketakutan menyeberangi sebuah jembatan gantung. Ia berjalan bersama ayahnya. Tangannya yang kecil berpegangan, namun karena berkeringat menjadi licin dan genggamannya terlepas. Ayahnya meraih tangan kecil itu dan memegangnya dengan kokoh. Mereka berjalan bersama menyeberangi jembatan itu tanpa ada halangan. Inilah gambaran Tuhan memegang tangan kita dan menuntun langkah kita. Ketika tangan kita lemah, bisa genggaman kita itu bisa terlepas. Tetapi tangan Tuhan kuat dan kokoh. Tangan Tuhan itulah menopang kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Tangan Tuhan itulah yang mempunyai kekuatan agar kita tidak berputus asa di dalam kesulitan. Maka seperti ada nyanyian yang dikatakan seperti ini, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, penopang yang kokoh itu hadir dalam hidup kita. Dialah Roh Kudus. Mari kita andalkan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita tetap berada di dalam tuntunan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus-Mu yang menuntun, memelihara, bahkan menyertai, menjagai kami. Itulah yang kami andalkan di dalam kehidupan kami, agar setiap perjalanan hidup kami selalu berada di dalam tuntunan tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Hatani debata sian sada kronika 20 sia ayat sia lau paborhaton hita lau pasahaton peleata. Jadi marlas ni rohabe situan natoropi ala ringgas nasida margugu. Aisian nasa rohana mangaringgas be margugu tu Jahoba. Nang Raja Daud marlas ni roha godangdo. Amen.
Martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, di parhatopot rohanami do siya nuduk ni rohanami, hodomual linasa ulibasa na mauliutus. Dison upasat hamido pelean hamoleation nami tuho, say jalo jala pasu-pasu ma pelean namion asaga bedalan panidangion, persauran dohot ulaon asini roha di huriamon. Bahen mangulu nami gabe pelean na hobar tulomon ni roham, jala parsidohot parohon harajaomu, olong hasitongan dohot hadameomu disadok portibion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim, asa say toktong madok moliate tuho, di bagasan goarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nang sere nang perak nang hebeng sude dapuji imbang undungi dabe anak kona dengan anak kona doang iman Tuhan Yesus anak kona Alea manami na di Banua Gijang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaonmu, say saut malomon ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon madihami sadarion nangoluan siapari, se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togio tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Tajaloma pasu-pasu nasian tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu tot di munabi. Amen.